Alhamdulillahi ala manaha minal mawahib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul masyariqi wal magharib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abamusu ila sa'il a'ajimi wal a'arib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manaqib. Salata wa salaman daiman mutalaziman ya'ti qailuhum minallahi yawmal qiyamati ghaira khaib. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha alladzi amrana bil qiyami bil wajib. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala 'azza min qa'il may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah. Dalam ajaran agama kita, hidayah merupakan nikmat yang istimewa yang Allah berikan kepada hambanya. Karena dengan hidayah itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan hidayah itu kita bisa mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Karena hidayah itu pula kita bisa memahami ajaran agama dengan baik. Karena hidayah itu pula kita bisa menjalankan ajaran agama kita dengan benar. Bahkan dengan hidayah itu pula kita semua kelak bisa menikmati nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, hidayah yang Allah berikan sejak manusia lahir yang disebut dengan hidayah fitriyah. Allah juga memberikan kepada kita panca indera dan juga akal yang dengannya kita bisa mengenal agama yang kita yakini dan dapat kita jalankan dengan benar yang disebut dengan hidayah indrawiyah. Kita juga bisa mengenal ajaran agama melalui para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah yang disebut dengan hidayah syar'iyah. Atau Allah mencampakkan kepada kita petunjuk untuk kita menjalankan amal kebaikan yang sebelumnya diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah ini adalah hidayah yang terbesar karena hanya Allah yang dapat memberikannya. Rasulullah yang mulia Nabi sekalipun tidak diperkenankan untuk memberikan hidayah tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Al-Qasas 96 Allah mengingatkan kepada Rasulullah, innaka hai Muhammad, engkau la tahdi man ahbabta, tidak bisa berikan hidayah kepada yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Hanya Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang tahu. Allah memberikan langsung hidayah itu kepada kita atau melalui orang yang Allah pilih untuk memberikan jalan petunjuk pada hidayah itu. Tapi tidak banyak orang yang diberi oleh Allah izin untuk berikan petunjuk kepada hamba yang Allah inginkan. Di abad 13 ada seorang ulama besar dikenal sebagai ulama yang bisa mempersatukan ilmu fikih, tasawuf dan akhlak. Kelahiran Alexandria, Mesir. Kitabnya sampai sekarang menjadi rujukan para ulama di seluruh dunia termasuk di dunia pesantren. Beliau penulis kitab Al-Hikam dan juga Ibn Tajul Arsh. Namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di kitab Tajul Arsh beliau tulis, idza talabta faqihan fawajadta katsiran. Bila kau cari seorang ahli ilmu, ahli agama, kau akan temukan yang banyak. Kalau kita mencari seorang yang ahli agama, ahli fikih, ahli waris, ahli nahwu, ahli sorab, atau ahli pengetahuan umum, ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, atau ahli atom misalnya,
kita akan menemukan yang banyak. Itu pada masanya abad 13, apalagi hari ini. Wa idza talabta qari'an fawajadta misla dzalik. Bila kau cari seorang ahli baca, baik baca Al-Qur'an, qari'ah, atau baca kitab turas, kitab-kitab gundul. Di pesantren kita bisa menemukan banyak qari'ah, banyak orang-orang yang ahli membaca teks kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas. Wa idza talabta tabiban wa wajadta ma la yuhsa. Bila kau cari seorang ahli kesehatan, seorang dokter dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan, mulai dari ilmu syaraf, ilmu jantung, ilmu ginjal, ilmu apapun dalam dunia kesehatan, kau akan temukan dokter-dokter dengan bilangan yang tidak terhingga. Tapi kemudian beliau tulis, fa iza talabta mal yadulluka may yadulluka 'ala Allah wa yu'arribuka bi uyubi nafsika lam tajid illa qalila. Bila kau cari seorang yang bisa menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah, jalan hidayah kepada Allah, dan bisa menunjukkan cacat-cacat, aib-aib, keburukan-keburukan dirimu, sehingga setelah tahu keburukan itu kau menjadi orang yang baik, lam tajid illa qalila. Engkau hanya menemukan sedikit saja. Engkau tidak menemukan orangnya kecuali hanya sedikit saja. Itu yang di dalam surat Al-Kahfi mungkin kita kenal dengan kalimat yang Allah tunjukkan dengan sebutan waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa orang yang berhidayah oleh Allah, maka dialah mendapatkan hidayah dari Allah. Wa may yudlil, tapi siapa yang Allah sesatkan, lan tajidalahu waliyan mursyida. Engkau tidak akan menemukan seorang penolong yang berikan petunjuk yang banyak, hanya sedikit saja. Orang-orang inilah yang mungkin tidak masyhur, dikenal oleh banyak orang, menjadi dai-dai, kiai-kiai yang hebat-hebat, mungkin boleh jadi orang yang seperti ini ada di pelosok-pelosok penjuru kampung yang ada di bumi ini. Tidak dikenal oleh banyak orang, tapi dia dengan ikhlas menjalankan titah Allah, memberikan kebaikan, dan bisa memberikan petunjuk kepada khalayak. Waliyan mursyida ini adalah orang-orang pilihan Allah yang tentunya sudah menempa dirinya, bukan hanya sebatas ilmu lisan, tapi juga ilmunya sampai di hati. Dia sosok orang yang memadukan ilmu lahir dan ilmu batin, sehingga Allah izinkan untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jamaah yang mati Allah, Jumat hari ini adalah Jumat akhir di tahun 2025. Tentu momen pergantian akhir tahun ini menjadi momen yang terpenting untuk kita mengevaluasi atau muhasabah tentang terutama ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketaatan, kepatuhan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita refleksikan dalam kegiatan-kegiatan pergantian akhir tahun. Tentu kita menyadari bahwa kita punya tahun Islam, tahun Hijriah. Tapi dalam sehari-hari kita pun mengamalkan, menjalankan kegiatan kehidupan sosial itu mengikuti hitungan kalender Masehi. Penggajian yang biasa dilakukan di setiap kantor atau perusahaan, listrik, PNN, telepon, kita menggunakan hitungan-hitungan Masehi. Dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal pun, kita pun menggunakan perhitungan kalender Masehi. Karena itu menggunakan kalender apapun, selama itu manfaat untuk kita, ketika terjadi pergantian tahunnya, kita manfaat untuk evaluasi untuk kita. Terutama di momen ini saya ingin mengingatkan, mari kita syukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, salat 5 waktu, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa,
melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Itu hidayah dari Allah SWT. Tak semua orang bisa melaksanakannya. Juga termasuk melakukan amal kebaikan, amal soleh. Tentu upaya kita agar hidayah itu terus tetap berada dalam diri kita, jiwa kita. Kita tak boleh berhenti untuk membaca doa pada Allah. Mohon pada Allah. Dan hidayah itu tetap harus terjaga dalam diri kita. Karenanya dalam 17 rakaat kita salat dalam setiap hari, kalau kita renungkan, tak lepas kita selalu membaca doa mohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, berilah hidayah kami kepada jalan yang lurus. Itu kita baca 17 kali dalam setiap hari. Atau dalam setiap duduk di antara dua sujud kita pun selalu berdoa pada Allah kalau kita hayati. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang selalu tidak pernah berhenti kunut dalam setiap subuh, selalu kita berdoa pada Allah, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Tuhan, berikan petunjuk padaku beserta orang-orang yang kau berikan petunjuk. Kita selalu berupaya dengan doa, dan itu terus kita rawat agar Tuhan selalu menjaga hidayah dalam kehidupan kita. Dan juga jangan lupa kita harus selalu bergaul, berusaha membersamai orang-orang yang soleh. Karena dari sekian banyak orang soleh yang kita temui, satu di antara mereka atau mungkin lebih dari satu di antara mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang selalu memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu hidup dalam pancaran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan di tahun sebelum 2025 yang akan kita jelang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tahun setelahnya ketika kita memasuki tahun baru 2025 dan seterusnya, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat disertai dengan kemudahan dalam segala urusan dan dikabulkan, dihajatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ana wa yakum wa bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil hannan dzil afwi wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ilal khairi qariba wa 'anil syarri ba'ida. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansuril mujahidin fi Lebanon wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Lebanon wa Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-barru tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa astaghfirullah li wa lakum.